Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Islamiyah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Nila Hidayati, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Bu Nila. Selamat pagi Mbak Islamiyah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Bu Nila. Bu Nila juga kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Nila, hari ini saya mengganggu waktunya Bu Nila untuk melakukan wawancara terkait tugas modul 3.1. Bu Nila, biasanya kita kan sebagai pendidik atau kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Iya, betul sekali. Kemudian kita harus memutuskan mengambil keputusan yang tepat. Nah, terkait dilema etika Bu Nila, apakah Ibu selaku kepala sekolah pernah mengalami dilema etika selama menjabat sebagai kepala sekolah? Sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Islamiyah, saya ucapkan selamat dulu kepada jenengan sudah sampai di titik ini, sudah sampai di modul 3.1. Tetap semangat nih Mbak dalam berproses sampai nanti akhir. Nah, terkait dengan apa yang jenengan tanyakan tadi berkaitan dengan dilema etika, saya alhamdulillah juga sudah pernah mempelajari sedikit tentang dilema etika ini, bahwa keputusan yang diambil benar melawan benar seperti itu nggih. Sebagai kepala sekolah tentu banyak sekali permasalahan di sekolah yang harus saya hadapi, kemudian saya harus memutuskan apakah ini termasuk dilema etika atau dalam rujukan moral seperti itu nggih. Nah, ada satu permasalahan di sekolah ini berkaitan dengan saya sendiri sebagai pemimpin pembelajaran nggih. Kalau mungkin tugas kepala sekolah menghandle sekolahan, tetapi kalau dibandingkan dengan sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga harus berperan di situ. Nah, ini kasus yang saya hadapi saat ini tuh ada kelas yang kosong karena memang gurunya kurang satu. Alhamdulillah di bulan April kemarin diangkat P3K sehingga ada kelas yang kosong tadi. Nah, saya menghadapi permasalahan ini bagaimana? Selain saya harus membagi waktu di mengurusi sekolah, juga bagaimana saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Berarti yang dialami Bu Nila berarti yang dekat-dekat ini itu karena guru kelas satunya sudah mengikuti P3K tapi tidak di sekolahan sini. Iya, betul sekali. Sehingga kelas tersebut kosong ya Bu Nila. Nah, bagaimana Bu Nila ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, itu tadi masuk di dilema etika atau rujukan moral. Itu saya dulu nggih Mbak, kalaupun saya hanya fokus dengan sekolahan, kemudian saya mencari mungkin WTA baru, guru baru seperti itu, itu menurut saya juga benar karena tugas saya kan di sini sebagai kepala sekolah, gitu. Tapi juga saya benar ketika harus masuk ke kelas karena saya bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran di sini seperti itu. Oh iya, benar. Terus bagaimana Bu Nila ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nila, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi ya, Bu Nila sebagai kepala pemimpin pembelajaran, kemudian tugasnya sebagai kepala sekolah gitu ya Bu ya. Terus yang sama-sama benarnya atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu karena memang
dalam pengambilan keputusan satu prinsip yang tidak boleh dilupakan itu kita dalam pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid nggih. Sehingga saya akhirnya memutuskan untuk menghandle kelas 1 dibantu dengan Bapak Ibu guru yang lain karena di sela-sela kegiatan sekolah nggih pasti ada kegiatan di luar sehingga ketika saya tidak bisa hadir di kelas maka dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kenapa tidak akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil guru yang lain itu karena pertimbangan kondisi keuangan di sekolah gitu Mbak. Karena di sini muridnya hanya sedikit 71. Kalau misalnya saya mencari pengganti guru itu ada satu anggaran yang kita harus nahan sekali gitu ya. Nah ini karena harus mengeluarkan di satu anggaran tertentu pembelian buku kemarin banyak sekali sehingga kita untuk tahan dulu untuk tidak mencari guru, akhirnya saya handle sendiri untuk di kelas 1 seperti itu. Kemudian untuk langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Nila lakukan? Itu tadi saya mengidentifikasi masalah dulu, oh ini kalau saya mengambil tindakan ini seperti ini, kemudian saya bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru. Saya kan di sini alhamdulillah diamanai untuk menjadi kepala sekolah seperti itu. Tentu ada tugas-tugas yang mungkin harus saya selesaikan, entah itu di dalam atau di luar sekolahan. Nah, kemudian berdiskusi bagaimana ini Bapak Ibu guru siap sedia untuk ketika saya harus ada tugas lain berkaitan dengan sekolahan, Bapak Ibu guru membantu. Jadi saya selain tadi mengidentifikasi masalah, kemudian mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru seperti itu, kemudian tentu saja kami bermusyawarah untuk bagaimana supaya berpihak kepada murid. Selain mengidentifikasi berarti Bu Nila dan rekan guru yang lainnya saling bekerja sama. Iya betul. Karena tidak bisa sendiri, harus ada kerjasama di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nila anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Kalau yang paling efektif tadi ya tentu saja prinsip tadi, kita harus berpihak pada murid, jangan sampai murid merasa dirugikan kelasnya kosong, banyak ditinggal dan sebagainya seperti itu. Jadi saya memang harus turun tangan sendiri sebagai pemimpin pembelajaran tadi yang berpihak kepada murid, dan tidak lupa ada 9 tahapan pengambilan keputusan di situ juga saya memperhatikan itu. Jadi semoga apa yang saya ambil, keputusan yang saya ambil itu tidak salah langkah seperti itu, Mbak. Ya, tujuannya berarti dengan tadi yang Bu Nila sampaikan, hak anak itu tidak terenggut gitu ya. Setiap anak memiliki hak dalam pembelajaran, meskipun guru kelas 1 itu kurang di sini, guru kelas 2 yang kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Nila? Kalau tantangannya tentu saja saya harus bisa membagi waktu, saya harus menyelesaikan tugas untuk di sekolah juga di kelas. Jadi tantangan itu ya memang harus mengeluarkan energi ekstra untuk membagi waktu antara di kelas dengan urusan di sekolah gitu. Apalagi di sini Bu Nila mengisi kelas 1 yang sangat betul-betul butuh pendampingan lebih ya Bu ya, dan tugasnya sebagai kepala sekolah. Kemudian apakah Bu Nila ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nila langsung menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki
sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau seperti bentuk prosedur seperti apa yang Bu Nila jalankan? Kalau ada jadwal itu tadi, kita memang di sekolah kadang-kadang menghadapi masalah yang banyak dan beragam. Ada yang kadang langsung saya selesaikan sendiri atau mungkin melalui Bapak Ibu guru. Tapi seperti kasus yang saya sampaikan ini, ada kelas yang kosong, gurunya kurang seperti ini, itu kemarin memang ada jadwal tertentu ya. Jadi kita mengadakan rapat untuk membahas ini gitu. Kalau untuk masalah-masalah yang lain, kami biasanya setiap pagi itu ada briefing pagi. Jadi untuk Bapak Ibu guru misalnya ada unek-unek atau ada permasalahan yang kita perlu bicarakan, itu setiap pagi saya mengadakan briefing seperti itu. Berarti seperti refleksi itu tapi briefing di pagi hari. Iya, betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nila dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau yang pihak yang membantu, tentu saja Bapak Ibu guru di sekolah ini menjadi bagian terpenting bagi saya dalam pengambilan keputusan, karena saya juga tidak bisa egois dengan kemauan saya sendiri, tapi juga melibatkan Bapak Ibu guru di sekolah, karena nantinya mereka juga yang akan kita bersama-sama gitu. Kita akan bersama-sama untuk menjalankan kegiatan di sekolah ini. Berarti Bapak Ibu guru di sekolah ini sangat membantu ya Bu, membantu dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu, yang terakhir, dari semua hal yang tadi telah Bu Nila sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nila petik dari pengalaman Bu Nila mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam hal ini tentu saja Mbak, pembelajaran yang saya ambil itu yang pertama tadi, kita dalam pengambilan keputusan yang utama adalah berprinsip bahwa jangan sampai merugikan anak. Kita dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan anak, kemudian yang kedua sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku supaya kegiatan itu berjalan sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan seperti itu. Berkaitan dengan dilema etika yang saya hadapi ini di kelas, saya mempertimbangkan anggaran di sekolah, mempertimbangkan Bapak Ibu guru, mempertimbangkan juga anak, terutama itu yang saya ambil pelajaran di sini. Alhamdulillah sampai setengah semester ini kelas 1 aman, dibantu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian anggaran sekolah pun juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan seperti itu. Berarti di sini kita Bu Nila ya beserta guru-guru yang lain itu tujuannya fokus pada anak ya. Betul. Meskipun di belakang ada berbagai hal, yang penting kita tetap memprioritaskan anak karena pembelajarannya itu berpihak pada anak. Baik Bu Nila, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya di sini memiliki kesempatan mewawancarai Bu Nila terkait dilema etika. Semoga kedepannya saya dapat menerapkan mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika. Ya, saya juga berterima kasih jenengan jadi jauh-jauh dari Gondowulan ke sini melihat juga kondisi SD sini yang masih jauh mungkin dari SD jenengan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Mbak Islamiyah dalam menyelesaikan tugas. Saya juga tugas saya di sini doakan lancar Mbak. Saling mendoakan ya. Betul. Ya, terima kasih Bu Nila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Siti Rohana selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gondowulan, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 yang mana membahas tentang dilema etika dan bujukan moral. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Is. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah Bu Is luar biasa sehat sekali. Mohon maaf Bu Siti, hari ini saya mengganggu waktunya Bu Siti untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 3.1. Oke. Bu Siti, biasanya kan kita sebagai pendidik atau kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus ya Bu, kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita harus memutuskan mengambil keputusan yang tepat. Nah, terkait dilema etika, Bu Siti, apakah Bu Siti selaku kepala sekolah pernah mengalami dilema etika selama menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3? Oh ya, jelas sekali saya pernah merasakan apa yang dimaksud jenengan tadi tentang dilema etika, di mana ada kasus yang sama-sama benar tapi disajikan saya harus mengambil keputusan mana yang harus saya pilih. Kemudian bagaimana caranya Bu Siti ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Oh, yang pertama akan saya lakukan terkait dengan hal itu, saya mempelajari terlebih dahulu. Kemudian saya mengidentifikasi, baru saya menyimpulkan itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral. Oh iya, baik. Kemudian bagaimana Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Siti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas saya akan melakukan musyawarah terlebih dahulu pada semua pihak yang berada di sekolah, bahkan saya bisa melibatkan orang tua kalau itu berkaitan dengan peserta didik. Berarti peran rekan guru itu bekerja sama ya? Iya, betul. Kolaborasi tepatnya. Kolaborasi dengan guru, kemudian dengan wali murid ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Siti lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama, untuk mengambil keputusan saya mengidentifikasi terlebih dahulu. Masuk ke bujukan moral atau ke dilema etika. Setelah itu saya melakukan musyawarah, kolaborasi dengan teman-teman sama stakeholder yang berada di sekolahan. Baru setelah itu memilah beberapa keputusan, saya memutuskan. Ya, di sini berarti mengidentifikasi, kemudian ada pertimbangan ya Bu Siti. Iya, betul. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, mengumpulkan fakta terlebih dahulu terkait kasus-kasus yang dilema etika yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, menguji benar dan salah. Yang ketiga, baru mencari alternatif solusi lain, plan B lah rencananya gitu. Kemudian yang terakhir, merefleksikan keputusan yang sudah ditetapkan. Berarti di sini Bu Siti berarti mengumpulkan fakta-fakta yang ada, tidak langsung memutuskan, terus kemudian mencari menggunakan langkah-langkah yang tadi Bu Siti awal sebutkan, Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan menurut Bu Siti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, tantangan yang paling menurut saya itu paling berat itu adalah tantangan sosial. Karena tidak semua orang kan suka dengan keputusan yang kita ambil. Untuk itu kita harus memperhatikan dari segala sudut pandang dalam mengambil keputusan. Yang kedua, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, dan yang terakhir ada faktor konflik kepentingan. Berarti tantangannya yang disebutkan Bu Siti tadi ada 3 ya? Iya, betul. Iya, betul. Kemudian apakah Bu Siti ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bu Siti ini langsung menyelesaikan saat itu, di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Siti jalankan? Selama ini sih tidak ada tata cara atau jadwal ya terkait dengan kasus penyelesaian pengambilan keputusan, karena tidak setiap waktu kan kita ada kasus yang harus
seperti dibahas tadi tentang dilematika atau rujukan moral. Iya. Jadi saya tidak ada waktu tertentu. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang masalah yang begitu besar, biasanya saya agak kasih waktu sebentar untuk ngedem pikir, saya mengidentifikasi masalahnya, bermusyawarah dulu dengan teman-teman yang ada di sekolah. Tapi jika itu masalahnya masalah yang harus diputuskan saat itu juga dan tidak begitu berat, maka saya akan mengambil keputusan saat itu juga. Berarti ketika ada kasus yang besar yang kiranya mendesak ya Bu, berarti harus segera diselesaikan kasus tersebut. Jika masih memang terkondisikan, kita harus berpikir jernih dalam memutuskan ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan selama ini, teman-teman ya, menurut saya teman-teman yang ada di lingkungan sekolah itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu ada komite sekolah sebagai penasehat dan ada juga korwil setelah pengawas. Jadi setiap ada permasalahan, saya selalu sharing dengan beliau-beliau sehingga apa yang saya putuskan nanti tidak hanya bermanfaat untuk saya sendiri, tapi berimbas kepada teman-teman yang lainnya juga. Iya, berarti di sini teman-teman di sekolah, guru, kemudian tadi ada komite sebagai penasihat, kemudian korwil itu sangat membantu Bu Siti ya dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir Bu Siti, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bu Siti, pembelajaran apa yang dapat Bu Siti petik dari pengalaman Bu Siti dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas, yang bisa saya petik dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dalam mengambil keputusan bahwa ketika kita mengambil keputusan, kita tidak boleh dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, misalkan kita sedang emosi, kemudian keputusan itu bisa kita ambil dengan cara musyawarah sehingga nanti terjadi mufakat, sehingga keputusan itu nanti akan baik untuk semuanya. Jadi supaya tepat tadi yang disampaikan Bu Siti, kita harus menenangkan pikir ya, berpikir tenang, jernih, kemudian perlunya musyawarah sehingga nanti hasil keputusannya tepat begitu. Terima kasih sekali waktunya Bu Siti. Saya sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai Bu Siti terkait dengan dilema etika. Cukup sekian Bu Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Rahmah. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak Sigit, hari ini saya mengganggu waktunya Pak Sigit untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, sebagai seorang pendidik atau kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita juga harus memutuskan mengambil keputusan yang tepat. Terkait dilema etika, Pak Sigit, apakah Pak Sigit selaku kepala sekolah pernah mengalami dilema etika selama menjabat sebagai kepala sekolah di SD Medan? Sebelumnya Bu Rahmah, kami ucapkan selamat datang di SD Negeri 1 Medan, dan mohon maaf nanti jika jawaban kami, jawaban saya tidak berkenan pada panjenengan dan belum memuaskan panjenengan, kami mohon maaf. Yang kedua, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral, saya pribadi sebagai kepala sekolah banyak sekali yang harus saya putuskan tentang kasus-kasus baik itu di sekolah maupun kasus kedinasan yang itu ada kepentingan
dua kepentingan yang harus saya putuskan. Itu seringkali saya mengalami itu. Berarti ada nih Pak? Ada. Iya. Kemudian bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang saya lakukan, kalau itu saya ambil contoh kasus yang melibatkan anak-anak kami, murid-murid kami. Yang pertama kami cari faktanya, uji faktanya dari baik kalau itu kasus dengan anak, berarti saya cari informasi pada korbannya, baik korban dan nanti yang pelakunya, teman-temannya, wali muridnya, gurunya. Bahkan kami juga mengidentifikasi, mencari fakta itu dari teman-teman sebayanya yang ada di luar sekolah, karena di tempat kami itu masyarakat atau murid-murid di sekitar kami itu tidak semuanya di SD kami, ada di SD sebelah dan sebagainya. Jadi apakah permasalahan itu berawal dari masyarakat dan teman sebayanya di luar sekolah atau mungkin dari sekolah, itu pasti kita cari dulu faktanya. Setelah itu kita identifikasi, oh ini masalah yang di dalam sekolah, ini berawal dari luar sekolah. Setelah itu kita musyawarah baik dengan wali muridnya, pelaku maupun korban bersama teman-teman guru, baru kita putuskan. Kalau memang itu melibatkan masyarakat, berarti saya juga mengambil masukan dari komite juga. Seperti itu. Jadi sebelum mengambil keputusan pasti cari fakta, identifikasi, baru musyawarah dengan yang berkepentingan. Berarti misalkan dari kasus tersebut dari siswa itu akan mencari faktanya terlebih dahulu, yang terkait siapa, ataukah bukan sejawat, atau tadi mungkin ada orang tua ataukah teman dari lingkungan di sekolah atau bahkan di luar sekolah, seperti itu baru mengidentifikasi ya Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau pengambilan keputusan yang sama-sama benar, yang saya selama ini saya alami, mohon maaf Ibu, saya sebagai kepala sekolah sekaligus dikeluarkan di forum K3S, itu seringkali saya suatu saat harus ada di satuan pendidikan, tapi saat itu juga saya harus keluar dari satuan pendidikan mengikuti rapat-rapat yang ada di luar, misalnya di luar kabupaten, bahkan di luar kota. Sering sekali 3 hari di luar kota, padahal saya harus juga ada di sekolah, misalnya pada kegiatan ANPK, kegiatan asesmen, itu kan mau tidak mau saya harus di sekolah. Tetapi saya juga tidak bisa meninggalkan meninggalkan atau tidak bisa meninggalkan untuk menghadiri rapat yang ada di kabupaten, karena itu juga dari undangan dari atasan kami gitu. Jadi memang sangat dilema. Berarti di sini pernah ya Pak ya, Bapak sebagai kepala sekolah kemudian yang dituai di K3S begitu Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Sigit lakukan selama ini? Kalau dengan dilema etika kepentingan yang kami alami, yang tadi itu saya ceritakan, yang pertama kami pasti mencari solusinya begini. Kalau memang itu undangan dari kabupaten bisa diwakilkan dengan anggota kami mewakilkan. Tetapi kalau tidak bisa, mau tidak mau saya tetap menghadiri itu. Imbasnya kami harus berkoordinasi dengan satuan pendidikan saya rembukan dengan teman-teman guru, saya pasrahkan dengan fungsi walas kami untuk mengelola keberlangsungan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kita identifikasi mana yang lebih urgent saya ada, apakah di satuan pendidikan atau apakah saya harus menghadiri rapat yang ada di kabupaten maupun di luar kota. Itu sering terjadi suatu penjadwalan yang berbarengan yang
harus ada saya di salah satu sisi. Berarti ketika waktunya kebetulan bersamaan ya Pak, jika yang di dinas memungkinkan bisa diwakilkan, Pak Sigit mengutus rekannya untuk mewakilkan, atau misal tidak ya memilih mana yang lebih urgent gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sigit anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama pasti kita mengidentifikasi. Jadi ya kalau kasus dengan tadi yang saya alami, jadi kita identifikasi mana yang lebih urgent saya ada, apakah ada di satuan pendidikan atau yang harus ada di rapat. Yang kedua pasti kita bermusyawarah, baik dengan teman-teman guru maupun kepada anggota-anggota saya di forum K3S. Alhamdulillah teman-teman guru, baik teman-teman guru maupun K3S itu mensupportkan. Kalau memang beliau bisa menggantikan kami ya tetap. Jadi yang pertama pasti kita identifikasi mana yang urgent, yang kedua kita bermusyawarah. Siapa yang misalnya mewakili saya, siapa sih yang kompeten untuk datang ke rapat. Kalau di satuan pendidikan mana yang lebih senior atau yang bisa mengambil keputusan yang nanti di satuan pendidikan. Berarti mengidentifikasi, kemudian bermusyawarah baik dengan rekan guru di sekolah maupun dengan anggota di K3S ya Pak ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak Sigit pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang kasus yang terjadi yang saya ceritakan itu, yang paling menyita waktu dan pikiran saya adalah memanage waktu. Memanage waktu, apakah saya harus di satuan pendidikan atau harus di luar satuan pendidikan. Jadi kalau pas bersamaan dan mengharuskan kehadiran saya, itu yang sangat sulit untuk memanage waktu. Betul, Ibu. Berarti tantangannya dalam hal memanage waktu ya Pak. Nah, apakah Pak Sigit memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Sigit langsung menyelesaikan di tempat secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya utuh atau prosedur seperti apa yang Pak Sigit jalankan? Gini Ibu, kalau terkait dengan kasus yang urgent, misalnya kasus yang hari ini juga, misalnya gini Pak Ibu, Bu Rahma. Jadi kalau saya sudah membuat program di satuan pendidikan, sudah orang tua sudah tahu, murid sudah tahu, dan jadwalnya sudah ada. Kebetulan datang surat yang hari itu juga ada di dinas. Maka saat itu juga kami memutuskan mana yang lebih urgent saya ada dan mana yang bisa mewakilkan. Berarti itu langsung saat itu juga saya putuskan untuk menentukan saya di mana. Yang kalau yang kedua misalnya itu ada undangan dari dinas jauh hari, pasti di dalam kalender pendidikan saya itu kan saya punya kalender itu. Jadi setiap ada undangan, ada kegiatan pasti saya tandai hari hari ini tanggal jam sekian ada di mana. Maka kalau ada program-program di sekolah ya kami melihat penjadwalan itu. Jadi seperti itu. Tetapi kalau yang tadi saya ceritakan, kalau hari itu juga ada dua kepentingan yang harus ada saya, maka saya yang lebih urgent. Jadi penjadwal di kalender saya pasti ada. Berarti ketika kasus tersebut memang urgent harus diselesaikan saat itu, berarti langsung ya Pak ya. Nah, misalkan seperti yang terjadwal itu sudah tadi di list di tanggalannya Pak Sigit ya, itu mungkin bisa terjadwal seperti itu Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sigit dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Yang mempermudah saya mengambil keputusan, saya mempunyai tim yang solid itu. Di satuan pendidikan saya, guru-guru saya, karyawan saya mensupport saya. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya yang kerja-kerja yang tidak kita. Jadi kita kerja tim,
teman-teman saya, guru-guru saya mensupport saya, memberi ide kepada kami, dan juga mempertimbangkan keputusan kami. Yang kedua, kami juga punya tim yang ada di kepengurusan K3S juga mendukung kami, dan kami pun berembukan, misalnya saya harus mewakilkan yang mana yang kompeten, itu secara musyawarah tetap ada yang mewakili. Jadi kami punya tim yang solid. Berarti yang membantu Pak Sigit dalam penyelesaian pengambilan keputusan tentu tim yang tim ya. Terakhir Pak Sigit, dari semua hal yang tadi telah disampaikan oleh Pak Sigit, pembelajaran apa yang dapat Pak Sigit petik dari pengalaman Pak Sigit dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pelajaran yang paling penting dari setiap kasus itu yang pertama, kita mengambil keputusan harus bersikap dingin, tidak secara emosional, tidak egois. Yang kedua, tetap cari fakta dulu, baik dari beberapa sumber. Yang kedua, identifikasi permasalahannya. Yang ketiga, baru bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang saya ambil. Jadi itu intinya dari yang harus saya pengalaman itu. Berarti dengan ketika ada kasus dilema etika ini menggunakan berpikir jernih ya Pak, kepala dingin, kemudian mengidentifikasi, mencari fakta-faktanya, adanya musyawarah. Baik Pak Sigit, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberi kesempatan pada saya untuk mewawancari Bapak terkait dengan dilema etika. Cukup sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kembali ke Sabda kita kembali, dan saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga ilmu yang panjenengan peroleh di guru penggerak ini bisa disampaikan atau ditularkan kepada anak panjenengan khususnya, dan bertugas kepada teman-teman sejawat. Selamat bekerja kembali.